Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan apa itu kwashiorkor dan marasmus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendy Putrawan sebagai moderator dan rekan-rekan saya yaitu Ramaditya Alif Azaria, Rizky Amara Putri Sitya, dan Kaila Alia Nabila. Nah, di sini kita akan langsung lanjut saja pada slide pertama. Metabolisme saat kelaparan. Pada kondisi kelaparan, tubuh pertama kali menggunakan cadangan glikogen yang tersimpan di hati sebagai sumber energi selama kurang lebih 24 jam. Setelah cadangan glikogen habis, kadar hormon insulin menurun, sedangkan hormon glukagon dan kortisol meningkat. Perubahan hormon ini akan merangsang pemecahan lemak atau liposilisis serta pemecahan protein otot sebagai sumber energi. Asam lemak digunakan untuk sebagian besar jaringan tubuh, sedangkan asam amino dari otot dimanfaatkan hati untuk membentuk glukosa melalui proses glukogenesis agar kadar gula tetap terjaga. Selanjutnya, maramus. Maramus tubuh menghabiskan cadangan energi. Pada maramus, tubuh mengalami kekurangan energi dalam waktu yang lama, sehingga memanfaatkan seluruh cadangan energi yang dimiliki. Lemak tubuh dipecah menjadi asam lemak sebagai sumber energi utama. Ketika cadangan lemak semakin berkurang, tubuh mulai memecah protein otot untuk menghasilkan glukosa. Adaptasi ini membantu mempertahankan fungsi organ vital, tetapi menyebabkan hilangnya jaringan lemak dan massa otot secara nyata, sehingga penderita tampak sangat kurus. Kwasikor, kekurangan protein mengganggu fungsi tubuh. Berbeda dengan maramus, kwasikor terutama disebabkan oleh kekurangan protein. Meskipun asupan energi masih dapat mencukupi, kekurangan protein menyebabkan sintesis albumin di hati menurun, sehingga kadar albumin dalam darah rendah. Akibatnya, tekanan onkotik plasma menurun dan cairan keluar ke jaringan sehingga timbul edema atau pembekakan. Selain itu, gangguan metabolisme lemak di hati menyebabkan penumpukan lemak sehingga hati menjadi membesar atau fatty liver. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai perbedaan kwashiorkor dan marasmus. Keduanya merupakan malnutrisi akut berat, namun penyebab utamanya berbeda. Pada kwashiorkor terjadi terutama pada saat kekurangan protein meskipun kebutuhan energi atau kalorinya masih tercukupi. Namun sebaliknya, pada marasmus disebabkan oleh kekurangan energi atau kalori yang disertai kekurangan protein dalam jangka waktu yang lama. Akibatnya, tubuh menggunakan cadangan lemak atau massa otot sebagai sumber energi sehingga penderita mengalami penurunan berat badan yang drastis. Perbedaan kwashiorkor dan marasmus juga dapat dilihat dari karakteristik klinisnya. Pada penderita kwashiorkor, tanda yang paling khas adalah pembengkakan pada kedua kaki. Hal ini terjadi karena rendahnya kadar albumin dalam darah. Selain itu, penderita juga biasanya mengalami perubahan pada warna rambut, kemudian gangguan pada kulit. Sementara itu, pada pasien yang mengalami marasmus, seringnya ditemukan mengalami penurunan berat badan yang drastis, kemudian hilangnya lemak di bawah kulit, serta penyusutan massa otot. Sehingga pasien terlihat lebih kurus atau juga disebut sebagai severe wasting. Oleh karena itu, pemeriksaan tanda klinis sangat penting untuk membedakan kedua kondisi tersebut agar penanganannya dapat dilakukan dengan tepat. Selanjutnya kita akan bahas tentang ketoasidosis akibat kelaparan atau bisa juga disebut starvation ketoasidosis. Itu sebuah kondisi di mana tubuh tidak menerima cukup kalori atau nutrisi dalam jangka waktu yang lama yang memaksa metabolisme membakar lemak dan otot jadi sebagai sumber energinya yang menghasilkan penumpukan asam keton. Jadi proses awal yang terjadi adalah dimulai saat seseorang mengalami kelaparan atau berhenti makan dalam waktu yang lama. Tubuh akan segera mencari cara untuk mempertahankan suplai energi. Mula-mula, tubuh akan menggunakan cadangan glikogen yang terdapat di hati sebagai sumber glukosa. Namun, cadangan glikogen ini akan habis, terutama jika tidak ada asupan makanan sama sekali. Nah, setelah cadangan glikogen ini habis, kadar glukosa dalam darah mulai menurun. Penurunan glukosa ini memicu penurunan hormon insulin dan kenaikan hormon glukagon.
Nah, kombinasi perubahan hormon ini membuat tubuh mengalihkan sumber energi dari glukosa menuju lemak. Sebagai respons, jaringan lemak di tubuh atau jaringan adiposa itu mulai memecah cadangan lemak melalui proses yang disebut lipolisis. Jadi hasil lipolisisnya nanti adalah asam lemak bebas atau free fatty acid yang kemudian dilepaskan ke aliran darah dan diangkut menuju hati. Di dalam hati, asam lemak bebas ini mengalami proses oksidasi beta di mitokondria. Proses ini akan menghasilkan banyak molekul asetil-CoA. Namun, karena siklus Krebs hanya mampu mengolah asetil-CoA secara terbatas, kelebihan asetil-CoA ini tidak bisa digunakan secara efektif untuk menghasilkan energi melalui jalur normal. Sebagai alternatifnya, kelebihan asetil-CoA ini akan diubah menjadi badan keton melalui proses yang namanya ketogenesis. Jenis utama badan keton yang terbentuk nanti adalah asetoasetat, beta hidroksibutierat, dan juga aseton. Ketika produksi badan keton ini melebihi kemampuan tubuh untuk menggunakannya, maka akan terjadi penumpukan badan keton di dalam darah, atau bisa juga kita sebut sebagai ketonemia. Nah, badan keton bersifat asam, sehingga penumpukannya menyebabkan penurunan pH darah yang memicu kondisi asidosis metabolik dengan peningkatan anion gap, suatu keadaan yang dikenal sebagai ketoasidosis akibat kelaparan. Pada kondisi kelaparan, meski terjadi penurunan insulin, tubuh masih tetap memproduksi yang namanya insulin basal, sehingga tingkat lipolisis dan ketogenesisnya tidak terlalu berlebihan. Hal ini menyebabkan derajat asidosis yang terjadi umumnya lebih ringan dibandingkan ketoasidosis diabetik, serta kadar glukosa darah tetap rendah atau normal, atau tidak meningkat drastis seperti yang terjadi pada kondisi ketoasidosis diabetik. Dan ini referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ditanyakan, bisa komen di Google Classroom. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perkataan yang kurang menyenangkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.